Tepat di atas kue ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, suamiku meminta saya untuk menandatangani surat cerai. Ia melakukannya di depan seluruh para tamu. Di bawah sorotan lampu, diiringi sorak-sorai nyaring yang menganggap saya sebagai sebuah beban yang harus dilepaskan. Mereka semua menantikan air mata saya. Tapi mereka tidak tahu, saat pulpen saya menyentuh kertas, saya bukan hanya mengakhiri pernikahan. Saya baru saja menandatangani perintah eksekusi yang akan mengambil alih seluruh kerajaannya. Namaku Amara Wibowo. Bagi dunia luar, aku adalah istri Dirga Aditama, sang maestro bisnis yang namanya terpampang di sampul majalah finansial. Mereka melihatku sebagai pelengkap sempurna, perhiasan mahal yang selalu anggun mendampingi suamiku di acara gala sosial. Mereka melihat fasadnya, rumah megah ini, di salah satu kawasan paling elit di Jakarta Selatan, dengan jendela-jendela setinggi langit yang menyuguhkan gemerlap kota seolah berada di genggaman kami. Yang tidak mereka lihat adalah betapa dinginnya udara di dalam sangkar emas ini. Sore itu, Jakarta mulai bermandikan cahaya jingga keemasan. Aku berdiri di ruang tamu, merapikan rangkaian bunga pioni putih di meja kaca. Hari ini seharusnya menjadi hari istimewa. Ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. 1 dekade. Sebuah penanda yang seharusnya terasa kokoh. Tetapi bagiku, rasanya rapuh, seperti kaca tipis. Dirga telah bertingkah aneh sepanjang minggu. Matanya selalu berkilat dengan antisipasi. Bibirnya tak henti mengumbar janji akan kejutan terbesar dalam hidup kita. Sebuah janji yang alih-alih menenangkan, justru membuat perutku melilit. Aku tahu suamiku, Dirga hidup untuk pertunjukan, untuk gestur dramatis yang bisa menjadi bahan gosip terpanas. Kejutan ini, aku yakin, bukan tentang kami. Ini tentang citra dirinya. Sayang, sudah siap? Suara Dirga memecah keheningan, renyah dan penuh percaya diri. Aku menoleh. Dirga berdiri di ambang pintu perpustakaan, mengenakan setelan bespoke Italia, tampak gagah seperti biasa. Namun, senyumnya tidak pernah mencapai matanya. Belakangan ini, senyumnya terasa seperti topeng yang Dirga kenakan saat berhadapan dengan kamera. Aku hampir selesai, jawabku. Suaraku terdengar datar. Aku mengenakan gaun sutra berwarna emerald gelap, pilihan yang kukuh, agar Dirga tidak melihat keraguan di mataku. Kau tampak sempurna, katanya, melangkah mendekat. Namun, alih-alih memeluk atau menciumku, ia hanya memutariku sekali, seperti seorang kurator menginspeksi karya seni. Ingat, malam ini, semua orang penting akan ada di sana. Tunjukkan sedikit kegembiraanmu, Amara. Ini adalah momen kita. Momen kita? Aku ingin bertanya. Atau momenmu? Aku menyentuh kalung berlian kecil di leherku. Hadiah pernikahan dari almarhum ayahku, bukan dari Dirga. Kalung itu dan cincin pernikahan, yang kurasa sudah lama hilang maknanya, adalah satu-satunya perhiasan yang terasa tulus. Aku teringat percakapanku dengan Bapak Hadi 2 hari lalu. Beliau adalah pengacara keluarga Wibowo, pria tua yang bijaksana dan sangat loyal pada mendiang ayahku. Dialah yang membantuku merancang segala pondasi keuangan 10 tahun lalu. Amara, kau yakin dengan keputusanmu? Langkah ini tidak bisa ditarik lagi. Aku menatap Bapak Hadi di kantornya yang penuh buku tua. Saya yakin, Pak. Saya tidak merencanakan pengkhianatannya. Saya hanya merencanakan kemungkinan pengkhianatan itu. Saya sudah merasa cukup. Sekarang, saya siap mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Bapak Hadi hanya mengangguk, meletakkan 2 dokumen di mejanya, surat gugatan cerai yang disiapkan Dirga dan, yang lebih penting, surat kuasa eksekusi aset. Kau adalah pondasinya, Amara. Dirga hanyalah tukang cat fasad. Aku menarik napas panjang. Kembali ke masa kini. Mobil sport Dirga sudah menunggu. Ayo, ajak Dirga, menyodorkan tangannya. Jari-jarinya terasa dingin. Malam ini akan menjadi malam yang tidak akan pernah kamu lupakan. Aku jamin itu. Aku tersenyum tipis. Aku yakin itu.
Dirga, aku melangkah keluar dari rumah yang terasa terlalu besar dan terlalu dingin itu, menuju pintu lift. Aku tidak merasakan ketakutan, hanya sebuah ketenangan yang dingin. Aku tahu malam ini adalah awal dari kehancuran, tetapi aku yakin yang akan hancur bukan diriku. Aku adalah fondasinya. Dan malam ini aku akan membongkar seluruh bangunan fasad itu dari akarnya. Lobi hotel terasa seperti pusaran kegilaan yang Dirga ciptakan. Kilatan lampu blitz dari beberapa fotografer menyambut kami, menyorot gaun emeraldku. Dirga menyeringai lebar, merangkul pinggangku, posesif, menunjukkan pada dunia bahwa kami adalah pasangan sempurna yang sedang merayakan satu dekade kejayaan. Senyum, amarah, bisiknya di telingaku, nadanya memerintah. Semua mata tertuju pada kita. Ini pertunjukannya. Pertunjukan. Ya, aku hanya bagian dari dekorasi panggungnya. Kami naik lift. Pribadi langsung menuju ballroom di lantai teratas. Musik dari DJ terkenal menghentak keras. Dipenuhi ratusan wajah yang kukenal rekan bisnis Dirga, rivalnya, dan para sosialita yang paling tahu cara menusuk dari belakang. Mereka semua memegang gelas champagne. Wajah mereka dihiasi senyum aneh yang penuh antisipasi. Ini bukan perayaan pernikahan. Ini adalah arena. Kemudian, mataku menangkapnya. Di dekat panggung, berdiri Sinta. Gadis itu tampak memukau dalam gaun merah menyala. Senyumnya tipis dan penuh kemenangan. Dia menatapku lurus, mengangkat gelasnya sedikit. Sebuah gestur yang terasa seperti tamparan publik. Bibirku terasa beku, tetapi hatiku terasa dingin seperti baja. Aku telah memperkirakan kehadirannya, tetapi melihatnya di pesta ulang tahun pernikahan kami sendiri sebuah tindakan yang berani dan keji mengkonfirmasi semua kecurigaanku. Dirga tidak hanya berselingkuh, dia merencanakan penghinaan ini. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Tiba-tiba, lampu ballroom meredup. Sorotan lampu menunjuk ke tengah ruangan, tempat para pelayan mendorong troli besar yang membawa kue raksasa. Sekilas, harapan bodoh muncul. Mungkin aku salah. Mungkin ini masih kejutan romantis. Harapan itu padam seketika saat kue itu berhenti tepat di hadapanku. Di atas lapisan gula putih mewah itu, dengan huruf-huruf merah darah yang dibuat dari gula, tertulis dua kata. Akhirnya, merdeka. Ruangan itu meledak dalam sorak-sorai dan tawa. Aku merasakan setiap huruf itu menusuk harga diriku. Merdeka. Dia menganggapku sebagai penjara yang akhirnya dia lepas. Dirga mengambil mikrofon di panggung. Wajahnya bersinar dengan kegembiraan murni. Terima kasih. Malam ini, malam bersejarah. Suaranya menggelegar melalui pengeras suara. Dia melanjutkan pidatonya. Matanya mencari mataku untuk memastikan aku melihat setiap kata. Banyak yang bilang, di balik setiap pria sukses, ada wanita hebat. Tapi terkadang, untuk mencapai puncak yang lebih tinggi, seorang pria harus berani melepaskan jangkarnya. Tawa kembali meledak. Aku melihat Sinta bersandar manja di bahu Dirga. Di mata mereka, aku adalah wanita yang menyedihkan. Aku merasakan mataku panas. Tetapi aku menolak. Mati-matian menolak untuk menumpahkan air mata. Dirga turun dari panggung dan berjalan ke arahku. Ia mengeluarkan amplop tebal berwarna krem dari saku jasnya. Anggap ini ijazahmu, Amara, katanya dengan senyum mengejek. Kelulusanmu dari menjadi bebanku. Selamat. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Isinya seperti yang kuduga, surat gugatan cerai yang disajikan di atas piring perak. Penghinaan, aku menatap Dirga, lalu ke amplop itu. Semua orang menahan napas, menunggu drama, menunggu teriakan histeris. Aku memberikan tatapan paling tenang yang kubisa. Perlahan, aku membuka tas tangan emerald kecilku. Aku mengeluarkan pulpen Montblanc milik mendiang ayahku. Berat dan dingin di tanganku, memberiku kekuatan. Terima kasih Dirga, kataku. Suaraku terdengar jelas dan mantap di tengah keheningan.
Aku membuka amplop itu, mengeluarkan surat gugatan cerai, dan tanpa ragu menandatanganinya di atas meja terdekat. Dirga sedikit terkejut. Ini bukan reaksi yang dia harapkan. Tapi aku belum selesai. Aku kembali merogoh tas tanganku. Aku mengeluarkan selembar kertas terlipat kedua. Dokumen itu tampak lebih resmi, dengan stempel dan meterai. Itu adalah dokumen yang disiapkan Bapak Hadi, surat kuasa eksekusi aset. Dengan gerakan yang sama tenangnya, aku menandatangani dokumen kedua itu. Klik pulpenku terdengar seperti ledakan di ballroom yang hening. Aku mengangkat kepala. Mataku bertemu mata Dirga, yang kini dipenuhi kebingungan. Aku memberinya senyum pertama, dan satu satania yang tulus. Malam itu senyum kemenangan. Saat kalian semua merayakan kebebasanmu, kataku. Suaraku kini membawa nada dingin yang menusuk. Aku baru saja menandatangani sesuatu yang akan memastikan kebebasan ini benar-benar tak terlupakan untukmu. Aku meletakkan pulpen itu dan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, aku berjalan lurus, melewati kerumunan yang terbelah seperti lautan. Aku meninggalkan Dirga dalam kebingungan di atas panggungnya, dan sebuah pesta yang tiba-tiba kehilangan alasan untuk dirayakan. Saat pintu lift tertutup di belakangku, aku tidak merasakan kesedihan. Aku merasakan kebebasan. Kali ini, kebebasan sejati yang kurai sendiri. Pagi tiba. Tetapi bukan di penthouse mewah kami. Aku terbangun di kamar suite hotel butik yang sudah kusewa sejak seminggu lalu. Cahaya matahari pagi terasa lembut, tidak menusuk seperti di rumah lama. Aku mematikan alarm, mengambil ponsel dan melihat pemberitahuan dari Bapak Hadi. Langkah-langkah eksekusi berjalan sesuai rencana. Semalam adalah landasan hukum yang sempurna. Aku tersenyum tipis. Tidak ada kegembiraan liar, hanya kepuasan yang dingin. Aku tahu apa yang sedang terjadi di pihak Dirga. Pesta perceraiannya adalah senjata yang berbalik menyerang Tuan. Aku memesan sarapan dan duduk di sofa. Rasa penasaran mendorongku untuk membuka berita online. Kolom gosip dipenuhi foto-foto pesta semalam. Dirga dan Sinta di panggung. Kue dengan tulisan merah dan wajahku yang tenang saat pergi. Para jurnalis berspekulasi tentang betapa hancurnya aku. Mereka hanya melihat fasad wanita yang ditinggalkan. Aku menutup laptop. Sekarang, Dirga pasti sedang bangun, dan pertunjukanku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku menghabiskan pagi itu di pertemuan yang tenang dengan Bapak Hadi. Kami mengonfirmasi pembekuan seluruh fasilitas eksekutif Dirga. Kartu kredit Black Card American Express Naya sudah dihentikan. Bu, tanyaku. Sudah, Bu Amara? Dirga selalu mengira kartu itu atas nama pribadinya. Dia tidak pernah peduli atau mau tahu bahwa itu adalah kartu tambahan dari akun utama yang terikat pada Aditama Holding. Jelas Bapak Hadi. Senyumnya menyiratkan humor. Dan tentu saja, akun utama itu secara teknis terdaftar atas nama Anda sebagai pendiri dan pemegang kendali utama holding. Sempurna. Aku tahu Dirga tidak akan langsung menghubungi pengacara perusahaan. Sifatnya yang sombong akan mendorongnya untuk menyelesaikan masalah kecil, seperti kartu yang ditolak seorang diri. Dia akan mencoba memesan sesuatu, merasa terganggu, dan mencoba lagi. Pikiranku melayang ke 10 tahun lalu. Aku membawa modal warisan keluarga Wibowo yang besar. Dirga memiliki ambisi dan karisma. Aku percaya padanya. Tetapi ayahku telah mengajarkanku untuk melindungi aset. Kami tidak memasukkan uang itu ke rekening pribadi. Dirga. Kami mendirikan perusahaan induk Aditama Holding yang kemudian mendirikan Reza Corp. Nama perusahaan saat ini sebagai anak perusahaan. Dirga diangkat sebagai CEO. Ia diberi kebebasan penuh dan saham minoritas yang cukup besar untuk membuatnya merasa menjadi raja. Aku, sebagai pemilik mayoritas holding, memilih untuk tetap di belakang layar, fokus pada rumah tangga dan urusan filantropi. Aku memberinya panggung, dan dia dengan senang hati melakoninya. Aku memberinya kepercayaan, dan dia mengembalikannya dengan pengkhianatan.
Tiba-tiba ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku tahu siapa itu. Selamat pagi. Ini Amara. Jawabku. Terdengar suara Dirga, mendesis, penuh frustrasi. Tetapi belum sepenuhnya panik. Ia pasti sudah mencoba menghubungi bank pribadinya dan menemukan kekacauan. Amara, ini Dirga. Ada apa dengan rekeningku? Kartu-kartuku diblokir semua. Ini pasti ulahmu. Hentikan lelucon kekanak-kanakan ini sekarang, tuntutnya. Aku menarik napas perlahan. Lelucon, Dirga, kita baru saja resmi bercerai. Aku hanya memastikan bahwa semua aset terpisah secara bersih dan profesional. Semua fasilitas yang terkait dengan status suami Amara Wibowo tentu saja berakhir. Omong kosong. Ini rekeningku. Ini uangku, bentaknya. Tentu. Tapi yang mana? Fasilitas CO? Patek kartu yang terikat holding? Aku sengaja menjatuhkan kata holding dengan nada santai. Coba hubungi pengacaramu, Dirga. Dia pasti bisa menjelaskan struktur perusahaannya padamu. Aku hanya melaksanakan apa yang tertulis di perjanjian. Aku akan menghancurkanmu, Amara. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku tersenyum. Sebaliknya, Dirga, aku tahu persis siapa yang kuhadapi. Selamat menjalani hari barumu, mantan suami. Aku menutup telepon. Aku memandang keluar jendela, ke gemerlap kota yang menjadi arena pertempuran kami. Dirga sedang panik, tetapi ia belum mencapai intinya. Dia masih berpikir ini hanya sabotase akun bank. Dia akan segera tahu bahwa bukan hanya akunnya yang kususun, tetapi seluruh kerajaannya. Aku tahu, Dirga tidak akan menyerah setelah panggilan telepon itu. Sifatnya terlalu didominasi oleh ego untuk menerima bahwa ia bisa dikalahkan dengan cara sebersih itu. Ia akan berpikir Amara hanya membalas dendam receh. Ia akan fokus mencari solusi teknis, bukan struktural. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan tenang, membereskan pakaian dan barang-barang pribadi di suite hotel. Aku sama sekali tidak menghubungi rumah lama kami. Aku tahu Dirga akan segera sampai di sana, mencari kunci cadangan, mencoba mengakses kantornya di rumah. Dia akan menemukan bahwa chip aksesnya sudah dinonaktifkan. Penjaga keamanan, baru orang-orangku akan menyambutnya dengan sopan, tetapi tegas. Keesokan harinya, seperti yang kuduga, kegelisahan Dirga semakin memuncak. Sekitar pukul 10 pagi, aku menerima pesan dari Bapak Hadi. Isinya singkat dan formal. Permintaan pertemuan mendesak dari Budi Darmawan, pengacara korporat, dan Pak Tirtayasa, kepala cabang bank prioritas. Dirga sudah mulai panik. Setelah semua kartu dan akun pribadinya gagal, ia pasti sudah menghubungi dua orang yang paling dipercayainya untuk melindungi kerajaan yang ia yakini miliknya. Aku tersenyum. Sekarang, mereka akan menanyakan pertanyaan yang benar. Aku meminta Bapak Hadi menunda pertemuan itu sebentar. Aku ingin Dirga berjuang sedikit lebih lama dalam kegelapan. Aku ingin dia merasakan betapa mudahnya seluruh hidupnya runtuh ketika fondasinya dicabut. Aku ingat dulu, setiap kali aku bertanya detail tentang struktur kepemilikan saham dan holding, Dirga selalu menertawakan kekhawatiranku. Amara, kau tidak perlu memikirkan hal serumit itu. Cukup cantik dan hadir di sisiku. Biarkan aku yang memegang kendali, katanya meremehkan. Dia mengira aku hanya tertarik pada perhiasan dan pesta. Dia tidak tahu bahwa bertahan-tahan hidup dalam bayang-bayangnya, tanpa peran publik yang nyata, telah memberiku waktu dan ketenangan untuk mempelajari setiap laporan keuangan, setiap akta pendirian, dan setiap detail klausul hukum. Aku tahu letak setiap batu bata di bangunan itu, sementara dia hanya tahu warna catnya. Sore harinya, Bapak Hadi kembali menghubungi. Pak Budi sangat stres, Bu. Dirga mengamuk. Dia menuntut penjelasan mengapa perusahaannya dibekukan oleh Aditama Holding, kata Bapak Hadi, jeda saat menyebut nama itu. Apa jawaban Pak Budi? Tanyaku. Pak Budi mencoba menenangkan, tetapi Dirga tidak mendengarkan. Dia terus bersikeras bahwa dia adalah pemilik Reza Corp.
Pak Budi hanya bisa mengulang kalimat resmi. Reza Corp adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Aditama Holding, dan Dirga Aditama terdaftar sebagai CEO, bukan pemilik mayoritas. Kata-kata itu terasa begitu manis. Dirga pasti merasa seperti berada dalam mimpi buruk korporat. Selama ini, ia mendefinisikan dirinya sebagai pemilik, sebagai maestro, hanya untuk mengetahui bahwa gelar itu hanyalah jabatan yang dapat dicabut. Aku tahu, Dirga akan menuntut satu hal lagi. Identitas pemilik Aditama Holding, inilah yang paling dia butuhkan. Untuk menentukan siapa rival bisnis yang berani-beraninya mengkudetanya. Tolong sampaikan pada Pak Budi. Saya mengizinkan beliau mengungkapkan detail kepemilikan mayoritas holding. Kataku, pastikan dia mencantumkan klausul pendiriannya. Bapak Hadi sempat terdiam. Anda ingin dia tahu sekarang, Bu? Ya, Pak Hadi. Saya ingin dia tahu bahwa bukan rival bisnis yang menjatuhkannya. Saya ingin dia tahu bahwa pengkhianatannya adalah alat yang ia berikan kepada istrinya sendiri untuk mengambil kembali haknya. Biarkan dia mendapatkan jawaban penuhnya sebelum ia melanjutkan amukannya. Jelasku. Aku mengakhiri percakapan itu, merasa jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut, tetapi karena antisipasi. Aku bisa membayangkan momen ketika Dirga melihat dokumen itu. Momen ketika ia menyadari bahwa seluruh kerajaannya telah dibangun di atas fondasi yang sepenuhnya dipegang oleh wanita yang ia sebut beban. Malam ini, Dirga akan tahu siapa sebenarnya pemilik dari segalanya. Aku menerima telepon dari Bapak Hadi menjelang sore. Suara beliau terdengar lelah, tetapi ada nada kemenangan yang sulit disembunyikan. Sudah selesai, Bu Amara, katanya. Saya baru saja menutup telepon dengan Pak Budi. Sepertinya, Dirga sudah menerima kejutan terbesar dalam hidupnya. Aku menutup mata sejenak, membayangkan reaksi Dirga. Aku tahu, kabar dari pengacaranya pasti tidak disampaikan dengan kejam, melainkan dengan formalitas hukum yang justru lebih menusuk. Apa yang terjadi, Pak? Tanyaku. Dirga menuntut tahu siapa pemilik Aditama Holding. Tadi pagi dia masih berpikir ini adalah upaya kudeta dari rival bisnis. Mungkin keluarga wirawan. Jelas Bapak Hadi. Pak Budi, sesuai instruksi, akhirnya mengirimkan salinan akta pendirian dan perjanjian pemegang saham holding yang ia tanda tangani 10 tahun lalu. Bapak Hadi berhenti sejenak, membiarkan aku mencerna. Aku tahu bagian mana yang akan menghancurkan Dirga. Ketika Dirga melihat nama Anda terdaftar sebagai pendiri dan pemegang saham mayoritas 80%, Pak Budi bilang, dia terdiam total. Dia mengira selama ini Aditama itu diambil dari nama belakangnya. Dia tidak pernah menyadari bahwa Aditama itu adalah nama yang kami buat, dan holding itu berdiri di atas modal warisan Wibowo Anda. Selama ini, Dirga sibuk membangun menara kemegahannya. Dia tidak pernah menoleh ke bawah untuk melihat cetak biru pondasi di mana dia berdiri, yang dipegang oleh wanita yang dia anggap bodoh. Lalu, bagaimana dengan klausul moralitas? Tanyaku. Inilah bagian penting dari eksekusi. Itu adalah senjata pamungkas kita, Bu Amara. Pak Budi harus menjelaskan bahwa di bawah klausul 11 bit yang dikenal sebagai klausul kepercayaan dan moralitas, pemilik mayoritas memiliki hak mutlak untuk memberhentikan tanpa pesangon jika CEO terlibat dalam tindakan yang mencemarkan nama baik, termasuk perzinaan yang diketahui publik. Dan jika gugatan cerai diinisiasi olehnya, jelas Bapak Hadi, dia yang membuat aturan mainnya, dan dia yang melanggarnya di depan ratusan saksi. Dirga telah menyerahkan bukti di piring perak di atas kue bertuliskan, Merdeka, Dirga sang maestro bisnis. Sang penakluk Jakarta ternyata hanyalah seorang manajer bergaji yang baru saja dipecat dengan tidak hormat. Seluruh kekayaan dan statusnya bergantung pada jabatannya. Dan kini, jabatan itu telah dicabut oleh satu tanda tangan rahasiaku. Aku menutup telepon, merasa lega
dan sekaligus sedih. Sedih untuk pria yang pernah kucintai, yang tersesat begitu jauh dalam kesombongannya sendiri, hingga tidak bisa lagi melihat nilai sejati. Sore itu, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah lamaku. Atau lebih tepatnya, rumahku. Aku sudah menelepon petugas keamanan baru. Aku tahu Dirga sudah pergi dari sana. Mungkin mencari perlindungan di apartemen Sinta. Aku memasuki rumah itu, yang kini terasa begitu sunyi dan asing. Aku berjalan melewati ruangan-ruangan mewah. Setiap sudutnya adalah pengingat bisu akan tahan-tahan yang kulewati dalam keheningan. Aku berhenti di ruang kerjaku, ruangan kecil yang jauh dari kemegahan. Dirga. Di sanalah aku mempelajari laporan-laporan keuangan dan merancang strategi masa depan perusahaan. Aku mengambil sebuah album foto pernikahan kami. Di dalamnya ada foto Dirga yang tersenyum tulus, bukan senyum topeng yang kukenal belakangan ini. Pria ambisius yang kujumpai 10 tahun lalu itu menghilang, tergantikan oleh monster kesombongan. Aku mengambil kunci mobilku dan dompet kecilku. Aku tidak mengambil perhiasan atau pakaian mahal. Aku hanya mengambil apa yang penting bagiku. Laptop, beberapa buku, dan kunci penthouse baru yang telah kusiapkan. Rumah ini, mobil-mobil ini, perabotan ini semua akan menjadi milik Wibowo Group sekarang. Aku berjalan menuju pintu depan, disambut oleh Bapak Hadi dan 2 petugas keamanan. Mereka menungguku untuk mengamankan aset. Sekarang, mari kita pindah ke tempat yang seharusnya. Bu Amara, kata Bapak Hadi. Aku tersenyum dan mengangguk. Aku meninggalkan fasad yang Dirga bangun dan melangkah menuju kebebasan sejati yang telah kurancang sendiri. Aku pindah ke penthouse baruku, sebuah unit di lantai 50, gedung paling modern di Jakarta. Tempat ini sepenuhnya milikku. Ku beli dengan uangku sendiri, bukan sebagai properti bersama. Berdiri di depan jendela floor to ceiling, aku melihat kota yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda. Perspektif seorang pemilik, bukan seorang penumpang. Aku tahu, Dirga pasti sedang berada di titik terendah. Keangkuhannya tidak akan membiarkannya tenang. Dan, seperti yang kuperkirakan, ia akhirnya berhasil melacak keberadaanku. Pintu penthouse terbuka kasar. Aku sedang menyiram anggrek bulan putih aktivitas yang selalu menenangkan saat suara langkah kaki. Dirga yang tergesa-gesa memenuhi ruangan. Wajahnya pucat, mata merahnya memancarkan kemarahan, tetapi juga keputusasaan yang baru. Setelan bespoke Armani Nia tampak kusut, seperti kostum yang sudah tidak relevan lagi. Kau, desisnya, suaranya serak karena amarah dan mungkin kurang tidur. Kau, ular, kau merencanakan ini semua dari awal. Kau membiarkanku hidup dalam kebohongan selama 10 tahun. Aku meletakkan kaleng penyiram kecilku dan berbalik menghadapnya. Tidak ada rasa takut di mataku, hanya kekecewaan yang samar. Aku tidak merencanakan kebohonganmu, Dirga, kataku. Suaraku tenang dan memotong amarahnya seperti pisau. Aku hanya merencanakan kemungkinan kebohongan itu. Ayahku selalu berkata, percayalah pada orang, tapi lindungi asetmu. Itu yang kulakukan. Aku berjalan mendekati jendela, memandang cakrawala yang dulu kami impikan untuk ditaklukkan bersama. Kau membohongi dirimu sendiri. Kau mengira karismamu, pidatomu, dan foto-fotomu di majalah adalah fondasi. Padahal, itu semua hanya cat fasad. Kau mencabut diriku, yang kau sebut jangkar, dari kehidupanmu. Jangkar tidak menahan kapal, Dirga. Jangkar memberinya stabilitas di tengah badai. Jia terjiung. Kata-kataku lebih menyakitkan daripada tuntutan hukum. Aku memberimu panggung, modal, dan kepercayaan penuh. Lanjutku, dan kau mengembalikan itu semua dengan penghinaan publik. Kau sendiri yang menyediakan bukti tak terbantahkan yang dibutuhkan klausul moralitas untuk memecatmu dan mengambil alih kendali. Kau menyerahkan seluruh kerajaanmu di atas piring perak. Dirga mengusap wajahnya. Kebohongan yang ia yakini selama 1 dekade telah runtuh dalam 2 hari.
Lalu, Sinta, tanyaku. Aku hanya ingin memastikan. Sinta? Dirga tertawa pahit. Aku mencoba memesan suite di Bali. Dan tiba-tiba, semua kartuku ditolak. Dia menyadari ada masalah. Dia mengira itu kesalahan sementara. Tapi saat aku memberitahunya, yang sebenarnya bahwa aku hanyalah seorang manajer yang dipecat, dia pergi. Dia pergi mencari pria yang lebih kaya. Hari ini, aku hanyalah barang mewah yang sudah kedaluarsa. Pengakuan itu terasa dingin. Balas dendamku terhadap Sinta bahkan tidak perlu kulakukan. Ketamakan Dirga dan Dirga sendiri yang telah melakukannya. Dia bilang, aku adalah beban. Dirga berbisik, matanya kosong. Dia menyebutku seorang pria tanpa uang, tanpa status, tanpa reputasi. Itu adalah gema penghinaan yang kau lontarkan padaku. Pikirku, aku mengangguk perlahan. Kau telah memotong tali jangkar itu, Dirga. Aku ingin melihat seberapa jauh kau bisa berlayar sendirian sebelum kau tenggelam. Aku mengakhiri konfrontasi itu. Aku tidak mengizinkannya tinggal lebih lama. Aku menelepon pengamanan gedung yang segera tiba untuk mengantarnya keluar. Aku percaya kau tahu jalan keluarnya, kataku dengan nada final. Selamat tinggal, Dirga. Saat Dirga digiring keluar, dengan seluruh harga dirinya terkoyak, aku tahu bahwa bab kehidupan kami telah selesai. Aku bukan lagi istri Dirga Aditama. Aku adalah Amara Wibowo, dan kebebasanku telah resmi dimulai. Kabar menyebar di kalangan sosialita dan pebisnis Jakarta lebih cepat daripada api. Keesokan paginya, semua portal berita bisnis besar merilis pernyataan pers yang singkat dan dingin dari Aditama Holding. Dirga Aditama telah mengundurkan diri efektif per hari ini. Posisi CEO sementara akan dipegang oleh Amara Wibowo, Ketua Dewan Direksi Holding. Kata mengundurkan diri adalah kode yang dipahami semua orang. Dipecat secara tidak hormat. Nama Amara Wibowo, yang selama ini hanya dikenal sebagai istri pendiam, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Aku tahu, Dirga sedang mengamati berita ini dari kamarnya yang kini terasa sempit dan murah. Dia pasti merasakan empedu naik ke tenggorokannya. Mereka bahkan tidak memberinya martabat untuk mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia telah dicampakkan. Mereka melukisnya sebagai kegagalan yang disingkirkan. Dengan sopan, aku tidak perlu melakukan apa-apa untuk memastikan kejatuhan sosialnya. Ego Dirga akan melakukannya sendiri. Ia pasti akan mencoba menunjukkan wajahnya, membuktikan bahwa ia tidak terpengaruh. Aku menerima kabar dari rekan lama kami, Bapak Wira, yang awalnya skeptis terhadap keputusanku. Amara, kata Bapak Wira melalui telepon, nadanya campuran terkejut dan hormat. Semua orang terkejut. Tadi pagi, Dirga mencoba masuk ke Chairman's Lounge di klub golf, tempat dia biasa bertemu klien. Manajer langsung mencegatnya. Kartu keanggotaannya dibekukan. Dirga marah-marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan rekan-rekannya, tanyaku, sambil menikmati teh pagi di penthouse baruku. Mereka menghindarinya. Tuan Haryono pria yang paling keras bersorak di pestamu bertemu Dirga di lobi hotel. Dia hanya mengangguk canggung dan berpura-pura sedang ada panggilan mendesak. Di dunia kita, Amara, integritas dan pondasi adalah mata uang. Begitu mereka tahu Dirga berdiri di atas pasir, tidak ada yang mau berurusan dengannya. Dirga telah berubah dari raja menjadi paria dalam waktu kurang dari 48 jam. Sinta juga mengalami nasib serupa. Aku melihat artikel gosip online beberapa hari kemudian. Pria kaya baru yang membawanya pergi dari pesta perceraian itu telah mencampakkannya setelah menemukan Sinta mencoba menipu biaya penerbangan. Reputasinya sebagai oportunis yang kejam tersebar luas di kalangan elit. Pintu-pintu yang dulu terbuka lebar kini tertutup rapat. Dia terjebak dalam permainannya, sendiri terus mencari mangsa. Tetapi dengan taruhan yang semakin rendah, aku tidak merasakan kemenangan atas kejatuhan mereka. Hanya rasa keadilan yang dingin. Fokusku kini beralih sepenuhnya ke perusahaan. Reza Korpiang sudah mulai kupanggil Aditama Wibowo. Grup membutuhkan restrukturisasi besar-besaran. Aku tahu,
Dirga adalah seorang visioner citra, tetapi ia adalah pengelola yang buruk. 3 proyek kebanggaannya resor mewah yang mangkrak, sponsor tim balap mobil F2, dan investasi di aplikasi media sosial yang gagal telah membakar hampir 30% keuntungan perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Itu semua adalah proyek ego. Aku memanggil Bapak Hadi dan tim hukum. Kita mulai dengan audit menyeluruh. Hentikan semua proyek yang tidak menghasilkan profit, terlepas dari seberapa keren citranya. Perintahku, fokuskan pada inovasi produk inti dan efisiensi. Prioritas kita sekarang adalah kestabilan, bukan kemewahan. Aku harus bersiap untuk pertempuran berikutnya. Meyakinkan Dewan Direksi, sekelompok pria parubaya yang terbiasa diatur oleh karisma Dirga, bahwa aku adalah pemimpin yang lebih baik. Aku duduk di mejaku, memandang tumpukan berkas yang harus kupelajari. Aku tidak lagi Amara yang tersembunyi di balik nama suaminya. Aku adalah pemilik, perancang, dan kini pemimpin. Kebebasan sejati yang kualami bukan karena aku tidak terikat pernikahan, tetapi karena aku bebas menggunakan kecerdasanku dan membangun warisanku sendiri, bukan untuk ego orang lain, melainkan untuk kebaikan yang sejati. Pertunjukan Dirga sudah berakhir. Kini giliran aku yang memimpin. Hari pertamaku sebagai CEO sementara telah tiba. Aku memilih untuk tidak menggunakan kantor Dirga yang mewah dan terlalu besar. Sebaliknya, aku mengadakan rapat pertamaku di ruang konferensi. Aku ingin menyampaikan pesan yang jelas. Era kesombongan sudah berakhir. Ini adalah era efisiensi dan hasil nyata. Ruangan itu dipenuhi oleh selusin pria parubaya berjas mahal, anggota Dewan Direksi Aditama Wibowo Group. Mata mereka dipenuhi campuran rasa ingin tahu, skeptisisme, dan sedikit rasa kasihan. Mereka mengenalku sebagai Nyonya Amara, tuan rumah pesta yang sempurna, bukan sebagai pebisnis ulung. Aku masuk ke ruangan, tidak dengan arogansi yang biasanya ditunjukkan Dirga, melainkan dengan ketenangan yang memancarkan otoritas. Aku tidak duduk di kursi utama. Aku berdiri di depan layar presentasi. Selamat pagi, Bapak-bapak, kataku. Suaraku tenang namun jelas. Saya tahu, banyak dari Anda terkejut dengan perubahan mendadak ini. Saya di sini bukan untuk membahas masa lalu, tetapi untuk mengamankan masa depan perusahaan kita. Aku segera memotong semua basa-basi. Selama 1 jam berikutnya, aku membedah kondisi perusahaan dengan presisi seorang ahli bedah. Aku tidak menggunakan retorika muluk atau janji-janji kosong seperti yang biasa dilakukan Dirga. Aku menggunakan data, grafik, dan proyeksi keuangan yang tak terbantahkan. Aku menunjukkan bagaimana 3 proyek kebanggaan, Dirga sponsor, tim balap F2, investasi startup media sosial, dan resor yang mangkrak telah menggerogoti keuntungan inti kita. 3 proyek ini adalah proyek ego, kataku, menunjuk grafik kerugian dengan laser pointer, dirancang untuk membuat mantan CEO kita terlihat hebat di sampul majalah, bukan untuk menghasilkan laba. Dalam 2 tahun, proyek-proyek ini membakar hampir 30% dari kas perusahaan. Aku merasakan guncangan di antara para anggota dewan. Dirga selalu berhasil membius mereka dengan janji-janji kemasyhuran. Dirga adalah seorang visioner dalam membangun citra. Lanjutku, memilih kata-kataku dengan hati-hati. Tetapi, sebuah perusahaan tidak bisa hidup dari citra saja. Fondasinya harus kuat. Dan sayangnya, fondasi ini dibiarkan goyah demi fasad yang mewah. Kemudian, aku memaparkan rencanaku. Sebuah rencana 5 poin yang berfokus pada efisiensi, inovasi yang terukur, dan kesejahteraan karyawan. Aku mengusulkan menghentikan segera proyek-proyek yang merugi, mengalihkan dana ke R&D, produk inti yang telah kita abaikan, dan memperkenalkan program kepemilikan saham untuk karyawan tingkat manajer ke atas. Loyalitas adalah aset paling berharga, tekanku. Saya akan membangun kembali kepercayaan, mulai dari dalam. Seorang anggota dewan paling senior dan paling skeptis, Bapak Suryo, akhirnya angkat bicara. Dengan segala hormat,
Bu Amara, rencana Anda terdengar brilian di atas kertas, tetapi Anda belum pernah menjalankan perusahaan sebesar ini. Dirga, dengan segala kekurangannya, memiliki karisma untuk memimpin. Aku menatap lurus ke arah Bapak Suryo. Karisma, itu kata yang selalu mereka gunakan untuk meremehkan usahaku. Karisma tidak bisa membayar gaji, Bapak Suryo. Keuntungan yang stabil bisa. Jawabku tajam, namun sopan. Mengenai pengalaman, izinkan saya meluruskan. Selama 10 tahun terakhir, setiap laporan keuangan, setiap proposal investasi, dan setiap neraca laba rugi perusahaan ini selalu melewati meja saya sebelum sampai ke meja. Dirga, saya mungkin tidak duduk di kursi ini, kataku, menunjuk kursi CO yang kosong, tetapi saya selalu berada di dalam ruangan. Saya bukan hanya pewaris, saya adalah arsitek yang tersembunyi. Keheningan menyelimuti ruangan. Para anggota dewan saling berpandangan. Sebuah pemahaman baru mulai terbentuk di antara mereka. Wanita yang mereka anggap rapuh ini adalah otak di balik layar selama ini. Pada akhir pertemuan, aku menerima suara bulat untuk menyetujui rencana transisi. Saat aku berjalan keluar dari ruang rapat, melewati meja kosong yang dulu milik Dirga, aku tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Aku merasakan tanggung jawab dan lega yang tenang. Aku tidak mengambil alih perusahaan ini untuk balas dendam. Aku mengambilnya kembali untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya, aku mulai membersihkan kekacauan Dirga. Aku menelepon kepala tim R&D, yang wajahnya menunjukkan kelegaan saat ia mendengar bahwa dana untuk inovasi akan dipulihkan. Aku bukan hanya merestrukturisasi perusahaan, aku sedang membangun kembali fondasi kepercayaanku pada dunia bisnis. Aku siap memimpin, bukan dari bayang-bayang, tetapi dari cahaya. Beberapa bulan berlalu, dunia Dirga telah menyusut drastis. Setelah uang tunainya habis, ia diusir dari hotel dan terpaksa menjual jam tangan mewahnya, simbol kesuksesan yang selalu ia banggakan dengan harga murah. Ia kini tinggal di sebuah kamar kos kecil di daerah yang padat. Berjuang mencari pekerjaan serabutan. Namanya terlalu beracun di kalangan elit. Terlalu terkenal karena dipecat dan dipermalukan oleh istrinya sendiri. Aku tahu semua ini bukan dari mengintainya, tetapi dari laporan intelijen yang samar dan gosip yang tak terhindarkan. Dan setiap kabar itu hanya mengonfirmasi satu hal. Dirga telah mencapai titik terendah. Egonya, monster yang telah ia beri makan selama bertahun-tahun, akhirnya mati kelaparan. Aku tahu, aku harus melakukan satu hal terakhir. Sebelum aku bisa benar-benar memulai babak baru hidupku, aku harus memberinya penutupan. Dengan bantuan Bapak Hadi, aku mengatur pertemuan di lobi sebuah hotel butik yang tenang jauh dari sorotan dan gosip. Aku meminta Bapak Hadi menghubunginya, bukan dari kantor Aditama Wibowo Group, tetapi melalui alamat email pribadi yang kuberikan. Pesannya singkat. Hanya 15 menit. Tidak ada permintaan uang atau pekerjaan. Aku tiba tepat waktu. Pukul 3 sore. Aku mengenakan blus linen sederhana dan celana panjang, memancarkan aura ketenangan yang nyata. Kemudian, Dirga masuk. Napas kami berdua tercekat. Pria di hadapanku ini hampir tidak bisa kuidentifikasi. Ia kurus. Lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya, dan setelan Armaninia kini terlihat terlalu besar di tubuhnya yang cekung. Ia tampak lelah, kalah, dan yang paling penting, jujur. Dia duduk di seberangku. Tubuhnya membungkuk. Terima kasih sudah bersedia bertemu denganku, bisiknya. Suaranya serak. Ia tidak bisa menatap mataku. Aku tidak akan lama, jawabku. Memesan teh untukku. Aku tidak menawarkan apapun padanya. Aku datang ke sini bukan untuk meminta apapun, katanya, mengumpulkan keberanian. Aku datang untuk meminta maaf. Bukan hanya karena perselingkuhan itu. Bukan hanya karena pesta yang mengerikan itu. Ia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang kini terlihat rapuh menatap lurus ke mataku. Aku minta maaf atas segalanya, Amara. Atas 10 tahun keegoisanku. Atas setiap kali aku meremehkan kecerdasanmu.
Setiap kali aku membuatmu merasa tidak terlihat, air mata mulai menggenang di matanya. Dan ia tidak berusaha menyembunyikannya. Aku menyebutmu bebanku. Ya Tuhan, betapa butanya aku. Kaulah yang mengangkatku. Kaulah fondasinya. Jangkar yang memberiku stabilitas. Aku bukan apa-apa tanpamu. Dan alih-alih berterima kasih, aku mencoba menghancurkanmu karena keangkuhanku yang rapuh. Ia menundukkan kepala. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku akhirnya melihat kebenaran. Kau adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Dan aku membuangnya begitu saja. Aku minta maaf. Keheningan menyelimuti meja kami. Aku menyesap tehku perlahan. Di mata Dirga, aku melihat penyesalan yang tulus, bukan lagi sandiwara. Melihatnya serapuh ini tidak memberiku kemenangan, tetapi hanya sisa-sesa kesedihan untuk pria yang pernah kucintai, yang kini telah hilang. Aku meletakkan cangkirku. Terima kasih Dirga. Terima kasih telah mengatakan semua itu. Aku percaya kau tulus. Secercah kelegaan melintas di wajahnya. Dan untuk kedamaian hatiku sendiri, lanjutku dengan mantap. Aku memaafkanmu. Aku sudah lama melepaskan semua kemarahan dan rasa sakit itu. Aku tidak bisa membangun masa depanku jika aku masih membawa beban masa lalu. Aku mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah kartu nama Bapak Hadi. Pengampunan tidak berarti rekonsiliasi. Dirga, pintu ke masa lalu kita sudah tertutup rapat, kataku. Nadaku tegas. Ini adalah penutupan. Aku sudah berbicara dengan Bapak Hadi. Ada dana perwalian kecil yang disiapkan atas namamu, anonim, cukup bagimu untuk memulai kembali dengan benar. Mungkin melanjutkan sekolah. Atau memulai usaha kecil yang jujur. Anggap ini pesangon terakhir dari kemitraan kita yang telah berakhir. Dirga menatap kartu itu, lalu kembali ke Amara. Matanya dipenuhi campuran rasa terima kasih dan kesedihan yang mendalam. Ia mengerti. Ia mengerti. Ini adalah tindakan kebaikan terakhir yang dirancang untuk memastikan perpisahan mereka benar-benar final. Gunakan itu dengan baik, kataku. Berdiri, ciptakan kehidupan yang bisa kau banggakan. Selamat tinggal Dirga. Aku berbalik dan berjalan keluar dari hotel. Tidak pernah menoleh ke belakang. Aku telah memberikan apa yang ku bisa, penutupan dan kesempatan kedua. Kini, nasibnya ada di tangannya sendiri. Aku telah melepaskan jangkar masa lalu itu sepenuhnya. 1 tahun telah berlalu sejak badai itu. Musim telah berganti, dan begitu pula hidupku. Perusahaan yang kini resmi berganti nama menjadi Wibowo Group berkembang pesat di bawah kendali baruku. Kami memangkas proyek ego yang merugi dan fokus pada inovasi produk inti. Laporan keuangan mencatat pertumbuhan stabil, dan para analis pasar menjulukiku ratu efisiensi. Aku membuktikan kepada semua orang bahwa kecerdasan yang tenang jauh lebih berharga daripada karisma yang sombong. Aku tidak lagi menemukan kepuasan dalam kemewahan atau pesta yang Dirga dambakan. Kepuasan sejati kutemukan dalam ruang rapat yang penuh data dan di lapangan, tempat keputusan kami membawa dampak nyata. Hari itu, aku tidak berada di ruang rapat yang dingin. Aku berdiri di bawah terik matahari yang hangat di pinggiran Jakarta, di atas sebidang tanah kosong yang kini sudah didirikan beberapa bangunan kokoh. Di sekelilingku berkumpul tamu undangan, wartawan, dan anak-anak dari lingkungan sekitar yang memandang dengan mata penuh harap. Aku berada di sana untuk meresmikan peletakan batu pertama proyek pribadiku yang paling berharga. Yayasan Cipta Asa Wibowo, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk membangun pusat belajar dan keterampilan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Aku berdiri di podium. Aku bukan lagi wanita yang bersembunyi di balik nama suaminya. Aku adalah pusat gravitasiku sendiri. Saat aku berbicara, suaraku hangat dan penuh semangat, menceritakan visiku tentang masa depan, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi. Dirga pernah menyebutku jangkar,
kataku. Berbagi kisah itu, tanpa menyebut namanya, tetapi semua orang tahu. Dia pikir, Jangkar menahan, tapi aku menemukan kebenaran yang berbeda. Jangkar tidak menahan. Jangkar memberi kita tempat untuk berlabuh. Dan kini, dengan fondasi yang kuat, kita bisa berlayar menuju tujuan yang sejati. Ini bukan tentang membangun kekayaan, ini tentang membangun harapan. Setelah acara selesai, seorang arsitek muda bernama Aditya mendekatiku. Perusahaan arsitekturnya yang dikenal karena desain humanis dan fokus pada keberlanjutan telah merancang pusat belajar ini. Kemitraan kerja kami telah berkembang menjadi persahabatan yang hangat, penuh hormat, dan selaras secara intelektual. Pidato yang luar biasa. Bu Amara, kata Aditya, matanya memancarkan kekaguman yang tulus. Anda tidak hanya membangun gedung, Anda membangun komunitas. Terima kasih Adit. Jawabku, saya senang Anda mau membantu saya merancangnya dengan begitu indah. Estetika dan fungsi harus berjalan beriringan. Seperti tujuan hidup, kami berbincang tentang detail desain material ramah lingkungan. Pentingnya ruang terbuka hijau. Itu adalah pertemuan dua pikiran yang selaras, dua jiwa yang berbagi tujuan yang sama, tanpa agenda tersembunyi. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade, aku merasakan percikan koneksi emosional yang murni. Aku tidak lagi mencari cinta, aku mencari kemitraan. Dan aku menyadari bahwa dengan membuka diriku terhadap dunia, aku juga membuka diriku terhadap kemungkinan baru yang tidak pernah kurencanakan. Seorang sukarelawan membawa nampan berisi potongan kue untuk merayakan pembukaan. Di atas kue itu, dengan lapisan gula biru, tertulis kata-kata sederhana. Selamat datang di rumah baru. Melihat kue itu, pikiranku melayang sejenak ke kue lain setahun yang lalu, yang bertuliskan, akhirnya merdeka. Betapa ironisnya. Dirga mengira kebebasan adalah melarikan diri dari beban, mencari kemewahan, dan wanita baru. Aku kini tahu arti kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan untuk menggunakan kecerdasanku. Bebas untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Dan bebas untuk berdiri di bawah sinar matahari dengan namaku sendiri, bukan di bawah bayang-bayang orang lain. Seorang gadis kecil berlari ke arahku dan menarik ujung blusku. Terima kasih tante, katanya dengan senyum ompong. Di sini, bagus sekali. Aku berjongkok, menyamai tinggi gadis itu, dan tersenyum-senyum yang mencapai mataku, menerangi seluruh wajahku dengan kebahagiaan yang tulus. Sama-sama, sayang, kataku. Selamat datang di rumah. Saat aku berdiri kembali, memandang anak-anak yang tertawa, memandang gedung yang kubangun, dan memandang masa depan yang terbentang luas, aku merasakan kedamaian yang sempurna. Aku memang akhirnya bebas. Bebas dan, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, benar-benar bahagia.